Jika ingin seseorang menyukaimu, jangan beri mereka bantuan. Mintalah bantuan dari mereka. Bagaimana jika saya katakan bahwa cara terbaik untuk membuat seseorang menyukai Anda bukanlah dengan memberikan mereka bantuan, tetapi dengan meminta bantuan kepada mereka? Terdengar tidak logis? Selamat datang di dunia cognitive dissonance, di mana otak manusia lebih suka membohongi logika daripada mengakui kesalahan perasaan. Kita sering diajarkan untuk menjadi orang baik yang selalu memberi agar disukai. Padahal, secara psikologis, ketika Anda memberi terus-menerus, orang lain justru bisa merasa terbebani atau bahkan merendahkan nilai Anda. Namun, ketika seseorang melakukan sesuatu untuk Anda, otak mereka harus mencari alasan. Kenapa saya membantu orang ini? Oh, mungkin karena saya menyukainya. Sebelum kita membongkar teknik rekayasa sosial ini, pastikan Anda sudah bergabung di channel ini. Kebanyakan orang hanya menjadi objek manipulasi seumur hidup mereka. Dengan menekan tombol subscribe, Anda memutuskan untuk memahami mekanisme di balik perilaku manusia. Jangan biarkan algoritma menjauhkan Anda dari pengetahuan yang bisa mengubah dinamika sosial Anda selamanya. Teknik ini digunakan oleh Benjamin Franklin untuk mengubah musuh politiknya menjadi teman setia, tanpa perlu berdebat sepatah kata pun. Video ini bukan sekadar teori, ini adalah panduan taktis untuk menyusup ke alam bawah sadar siapapun, mulai dari atasan yang sulit, rekan kerja yang kompetitif, hingga orang yang Anda taksir. Benjamin Franklin memiliki seorang saingan politik yang sangat membencinya. Franklin tidak mengirim surat damai atau menyogoknya. Dia justru mengirim surat yang isinya, "Saya dengar Anda punya koleksi buku langka di perpustakaan Anda. Bolehkah saya meminjamnya selama beberapa hari?" Musuhnya merasa tersanjung karena seleranya diakui. Dia meminjamkan buku itu. Seminggu kemudian, Franklin mengembalikannya dengan nota terima kasih yang tulus. Saat mereka bertemu lagi, musuh itu berbicara kepada Franklin dengan sangat ramah untuk pertama kalinya. Mengapa? Karena otaknya terjebak. Alam bawah sadarnya berbisik, "Kamu sudah berbuat baik padanya, jadi dia pasti orang yang pantas menerima kebaikanmu." Secara historis, Franklin memahami bahwa konfrontasi hanya akan mempertebal tembok permusuhan. Dengan meminjam buku, dia sebenarnya sedang melakukan serangan psikologis yang sangat lembut namun mematikan. Dia memposisikan lawannya bukan sebagai musuh yang harus dijatuhkan, melainkan sebagai seorang mentor atau ahli yang memiliki sesuatu yang berharga untuk dipelajari. Hal ini secara instan mengangkat derajat sosial si lawan di matanya sendiri, dan secara tak sadar, menciptakan ikatan emosional baru yang berbasis pada rasa hormat. Strategi ini membuktikan bahwa persahabatan seringkali bukan dibangun di atas kesepakatan ideologis, melainkan di atas pertukaran nilai yang membuat kedua belah pihak merasa penting. Franklin tidak memohon untuk disukai. Dia memberikan kesempatan bagi musuhnya untuk merasa bangga atas dirinya sendiri melalui sebuah tindakan kebaikan kecil. Dan begitu kebaikan itu dilakukan, secara otomatis narasi permusuhan di kepala lawan tersebut runtuh seketika. Inilah yang disebut timbal balik terbalik. Jika reciprocity biasa berarti, saya memberi agar kamu membalas, efek Benjamin Franklin berarti, kamu memberi padaku, sehingga kamu merasa harus konsisten dengan kebaikanmu. Bayangkan otak Anda sebagai sebuah mesin, pencari konsistensi yang sangat kaku. Di dalam psikologi, ada sebuah kondisi yang disebut disonansi kognitif, atau sebuah rasa tidak nyaman yang muncul ketika tindakan kita tidak sejalan dengan keyakinan kita. Saat seseorang yang tidak menyukai Anda melakukan sebuah bantuan untuk Anda, mereka sebenarnya sedang menciptakan kerusakan pada narasi internal mereka sendiri. Di satu sisi, mereka memiliki persepsi, orang ini menyebalkan. Namun di sisi lain, tangan mereka baru saja membantu Anda. Dua kenyataan ini tidak bisa berjalan beriringan. Otak manusia membenci ketidakteraturan informasi seperti ini. Untuk meredakan ketegangan mental tersebut, otak akan melakukan manuver penipuan diri yang sangat halus agar egonya tetap utuh. Tekan tombol like jika Anda mulai menyadari berapa banyak orang yang tanpa sadar telah menggunakan teknik ini pada Anda. Memberikan like adalah tindakan kecil yang memberi sinyal pada otak Anda bahwa informasi ini berharga. Jangan biarkan pengetahuan ini menguap begitu saja. Karena tindakan membantu sudah terlanjur dilakukan, maka satu-satunya variabel yang bisa diubah adalah perasaan mereka terhadap Anda. Alam bawah sadar mereka akan berbisik, "Tidak mungkin aku membantu orang yang jahat. Karena aku membantunya, berarti dia sebenarnya cukup berharga."
Inilah rekayasa sosial tingkat tinggi. Anda tidak memaksa mereka menyukai Anda. Anda membiarkan otak mereka sendiri yang bekerja meyakinkan mereka bahwa Anda adalah teman. Kunci dari efek Benjamin Franklin adalah bantuan tersebut haruslah kecil dan tidak membebani. Jika bantuannya terlalu besar, mereka akan merasa dimanfaatkan dan efeknya justru menjadi negatif. Di kantor, daripada berusaha cari muka, cobalah tanya pada rekan yang dingin. Kamu pakai tools apa ya buat bikin laporan ini jadi rapi? Bisa kasih tips dikit? Di hubungan, bisa bantu aku pilihkan kado buat keponakanku? Kamu punya selera yang bagus soal ini. Penting untuk diingat bahwa permintaan Anda harus terdengar autentik dan menonjolkan kelebihan mereka. Ketika Anda meminta seseorang untuk melakukan sesuatu yang mereka kuasai, Anda sedang memicu sistem penghargaan di otak mereka. Mereka akan merasa puas karena kompetensi mereka diakui secara publik. Perasaan puas inilah yang kemudian akan mereka asosiasikan dengan kehadiran Anda, membuat mereka merasa nyaman saat berada di dekat Anda tanpa mereka sadari alasannya. Selain itu, hindari kesan memerintah. Gunakan bahasa yang menunjukkan kerentanan ringan, seperti, "Aku agak kesulitan memahami bagian ini, bolehkah aku minta perspektifmu?" Kerentanan membuat Anda terlihat manusiawi dan tidak mengancam. Ini adalah jembatan emosional yang memaksa orang lain untuk keluar dari mode defensif mereka dan masuk ke mode pengasuh atau pembimbing, yang secara biologis memicu pelepasan hormon oksitosin yang mempererat ikatan sosial. Coba ingat satu orang yang saat ini hubungannya sedang dingin dengan Anda. Tulis di kolom komentar, target terkunci, sebagai tanda Anda akan mencoba teknik ini besok. Menuliskan komitmen meningkatkan peluang Anda benar-benar melakukannya sebesar 70%. Pastikan bantuan yang Anda minta sesuai dengan keahlian mereka. Ini adalah bentuk pujian terselubung yang tidak terlihat seperti penjilatan. Orang yang tidak menyukai Anda biasanya memiliki tembok pertahanan yang tinggi. Jika Anda berbuat baik, memberi, mereka akan curiga. Apa maunya orang ini? Namun, jika Anda meminta bantuan, tembok itu turun. Mereka tidak merasa terancam, mereka justru merasa memegang kendali. Banyak dari kita salah mengira bahwa untuk memenangkan hati orang, kita harus menjadi pihak yang terus-menerus melayani. Padahal, dinamika sosial yang terlalu timpang ke satu sisi justru menciptakan kecanggungan. Dengan membiarkan orang lain membantu Anda sebenarnya sedang memberikan mereka saham dalam hidup Anda. Secara psikologis, manusia cenderung lebih melindungi apa yang telah mereka investasikan. Begitu mereka membantu Anda, mereka secara tak sadar merasa bertanggung jawab atas kesejahteraan Anda, seolah-olah Anda adalah proyek yang mereka ikut bangun. Teknik ini bekerja paling efektif pada orang yang memiliki ego besar. Bagi mereka, menolong orang lain adalah validasi atas kekuasaan atau pengetahuan mereka. Dengan memberikan mereka kesempatan untuk menolong, Anda sedang memberi makan ego mereka tanpa harus terlihat seperti bawahan. Anda mengubah dinamika dari adu kekuatan menjadi kolaborasi saling menguntungkan, di mana Anda mendapatkan bantuan dan mereka mendapatkan perasaan superioritas yang menyenangkan. Ini adalah strategi win-win yang paling licik namun elegan dalam sejarah psikologi terapan. Inilah keindahan rekayasa sosial ini. Anda memenangkan perang tanpa meluncurkan satupun peluru. Anda membiarkan ego mereka bekerja untuk kepentingan Anda. Semakin banyak investasi kecil yang mereka berikan kepada Anda, semakin sulit bagi mereka untuk membenci atau menjatuhkan Anda di masa depan. Seseorang yang pernah berbuat baik kepadamu akan lebih siap untuk berbuat baik lagi kepadamu daripada seseorang yang telah kamu beri bantuan. Benjamin Franklin. Efek Benjamin Franklin bukan sekadar trik murah untuk memanipulasi orang lain, melainkan pemahaman mendalam tentang bagaimana empati dan rasa memiliki dibangun melalui tindakan nyata. Dengan meminta bantuan kecil, Anda membuka pintu gerbang bagi orang lain untuk melihat sisi manusiawi Anda dan memberikan mereka alasan logis untuk peduli. Mulai hari ini, ubah cara pandang Anda tentang bantuan. Jangan takut terlihat butuh dukungan, karena di balik permintaan tolong itu, terdapat peluang untuk mengubah lawan menjadi kawan. Jadilah arsitek yang cerdas dalam membangun hubungan, dan biarkan psikologi manusia bekerja secara alami untuk mendukung kesuksesan sosial Anda. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang hanya menonton. Jadilah sedikit dari mereka yang mempraktikkan.
Jika Anda merasa video ini telah memberikan bantuan perspektif baru bagi Anda hari ini, biarkan otak Anda mengonfirmasi nilainya dengan membagikan video ini kepada satu orang yang paling Anda hargai. Sampai jumpa di level pengaruh berikutnya. Dan salam, tetap tenang.